Shalom, para sahabat Insani yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, edisi hari Rabu, tanggal 20 Januari tahun 2021. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa yang Maha Kasih atas rahmat dan kemurahan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Teristimewa pada saat ini Engkau memberikan kembali kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, membuka hati kami. Biarlah Roh Kudus itu menuntun kami, agar kami dapat merenungkan dengan baik sabda-Mu yang kudus ini, dan dapat memetik buah-buah permenungan yang akan kami gunakan dalam kehidupan iman kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Insani yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca dari Injil Markus pasal 3 ayat 1-6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat Insani yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini sekali lagi kita mendengarkan bersama-sama bagaimana orang-orang Farisi terus-menerus memantau apa saja yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, termasuk di dalam rumah ibadat. Sebab alasan mereka ingin menangkap Yesus dengan mencari-cari alasan atau kesalahan, pelanggaran yang dilakukan menurut mereka oleh Tuhan Yesus atas peraturan Sabat ataupun atas hukum Taurat. Dan kita melihat setiap kali peristiwa tersebut dikisahkan dalam Injil, termasuk dalam Injil hari ini, kita melihat bersama-sama bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sangat cerdik, pandai, dan bijaksana menjawab orang-orang Farisi. Saat Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Maka orang-orang Farisi mulai mengamat-amati kalau ia menyembuhkan orang tersebut pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Para sahabat Insani yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dalam peristiwa ini saya menawarkan dua permenungan kepada kita. Yang pertama, menghayati dan menghidupi apa yang diimani. Yesus mengajukan dua pertanyaan dalam Injil hari ini, berbuat baik atau berbuat jahat, dan yang kedua, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Terhadap pertanyaan itu, jika orang-orang Farisi menjawab
tidak boleh menolong orang yang mati atau lumpuh sebelah tangannya dan membiarkan orang tersebut dalam keadaan sakit padahal mampu untuk menolongnya, berarti mereka berbuat jahat. Untuk pertanyaan kedua, jika mereka menjawab tidak boleh menyembuhkan orang sakit bisa mengakibatkan orang sakit tersebut makin parah sakitnya atau bisa mati. Biasanya artinya sama saja membunuh orang itu padahal bisa disembuhkan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, hal yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang terdiri dari ahli Taurat dan imam serta penatua-penatua di kalangan hierarki keagamaan Yahudi dapat terjadi pada orang beriman zaman sekarang ini. Kita, umat Katolik, pengikut Kristus seharusnya tidak hanya rajin ke gereja setiap minggu, tidak hanya rajin mengikuti perayaan Ekaristi, misalnya pada saat ini melalui live streaming dan seterusnya, dan aktif dalam kegiatan atau kehidupan menggereja, tetapi hendaknya pula dalam kehidupan yang lain kita mampu untuk menolong orang lain di luar lingkup keluarga atau komunitas hidup kita. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, iman yang hidup adalah iman yang sungguh-sungguh nyata dalam tindakan hidup yang konkret sehari-hari, menolong sesama karena di dalam sesama itulah Tuhan Yesus Kristus hadir. Yang kedua, kedegilan dan kekerasan hati. Kedegilan atau sikap bandel atau keras hati yang tak mau berubah meskipun tahu dirinya bersalah tetapi tidak mau mengakui pendapat dan cara orang lain yang lebih baik daripada pendapat atau caranya sendiri. Orang degil hati macam ini biasanya sangat sulit untuk berkembang, sangat sulit untuk bertumbuh di dalam iman karena sulit sekali untuk menerima nasihat atau masukan dari orang lain, merasa diri sendiri benar dan hebat sehingga ia tidak memerlukan nasihat orang lain. Dalam Injil hari ini, Yesus tidak hanya tahan melihat perilaku orang-orang Farisi sehingga ia marah dan berduka cita karenanya. Yesus tentu saja merasa sangat kecewa. Hendaknya sikap kita untuk mau terbuka dan mau menerima masukan serta nasihat orang lain, terutama mengenai hal-hal kerohanian, supaya iman itu semakin bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam rohani. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka hati kita terhadap aneka macam masukan-masukan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan iman kita, sebab hati yang keras dan tertutup akan melumpuhkan iman kita. Roh Kudus membantu kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan merenungkan dan mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Buatlah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu untuk selalu terbuka akan sapaan-sapaan-Mu melalui sesama kami, melalui sabda kudus-Mu ini, agar kami semakin dapat berkembang di dalam iman, bertumbuh dan membuahkan berkat-berkat dan buah-buah iman dalam kehidupan kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.